Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahhabil mannan, al-mun'im 'alaina bi ni'matil Islam wal iman. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin manba'il 'ilm wa risalatihi wa ala alihi mutahhirin wa sahabatihi wa risinil ahkam syari'atihi illa yaumiddin. Amma ba'd. Pertama-tama, tiada kata yang pantas dan patut kita ungkapkan melainkan kata alhamdulillah rabbil alamin. Kalau kita rahmat, nikmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masih diperkenankan, masih digerakkan, masih diizinkan untuk hadir di Masjid Al-Mubin dalam rangka melaksanakan perintahnya, yaitu salat maghrib, salat isya, lanjut dengan sunnah, melakukan sunnah Rasulullah, yaitu salat tarawih, yang insya Allah penuh dengan berkah dan sejalan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita haturkan ke atas junjungan alam Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in, serta para ulama yang telah berhasil memperjuangkan agama Islam, yang telah berhasil membawa kita semua dari zaman jahiliyah, zaman yang penuh dengan kezaliman, menuju zaman ilmiah, sebagaimana betapa nikmatnya keilmuan yang kita rasakan pada saat sekarang ini. Yang kami hormati Ketua Masjid Al-Mubin beserta jajarannya, yang kami hormati juga Kakanda Syafriyadi atau Bang Andi, kami menyampaikan kepada beliau Bang Andi, beliau atas saya berpolitik di Badan Pegawai Daerah, serta ada beberapa orang di sini yang saya kenal, kemudian Pak April, mohon izin semuanya, Kakanda, mohon izin. Yang tak lupa pula kami muliakan, kami agungkan para alim ulama, para tua guru, para asatidz, para orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Al-Mubin rahimahullah. Jadi adapun tema kita pada malam hari ini sebagaimana telah ditetapkan oleh Persatuan Mubalik Terkadumai tentang marhaban ya Ramadan. Marhaban. Mungkin sering kali kita mendengar kata marhaban, marhaban, marhaba ya nurani. Ada juga di dalam marhaba saat marhaba cucu atau akikah cucu, akikah anak. Sering kali kata marhaban. Kira-kira arti marhaban itu apa, Pak? Apa marhaban, Pak? Bu, marhaban apa, Bu? Bu, marhaban. Marhaban ya Ramadan, marhaban atau sering juga kita dengar ketika menjelang atau mendekati bulan Ramadan ada istilah tarhib Ramadan. Marhaban, tarhib itu sebenarnya asal katanya sama. Terdiri daripada 3 huruf, yaitu berasal daripada kata roha dan ba, rohaba, yang artinya menyambut. Kalau dalam bahasa Indonesianya asal katanya sambut, berubah menjadi kata penyambutan, mengganti berubah lagi menjadi kata penyambut, asal katanya sambut. Rohaba, tarhib, marhaban, artinya menyambut dengan senang hati, menyambut dengan gembira. Bagaimana cara kita menyambut bulan yang mulia, bulan yang agung? Biasanya kita kalau ingin menyambut seorang tamu yang kita agungkan,
atau seorang tamu yang kita muliakan. Contohnya ada orang tua kita atau mertua kita mau main ke rumah kita, tentu ada sesuatu hal yang spesial kita persiapkan. Ataupun guru kita mau silaturahim ke rumah kita, mungkin ada sesuatu yang spesial kita siapkan untuk mereka, untuk orang-orang yang kita muliakan. Begitupun dengan marhaban ya Ramadan. Kami menyambutmu dengan lapang dada, kami menyambutmu dengan senang, kami menyambutmu dengan riang gembira. Itulah disebut marhaban. Jadi marhaban ya Ramadan, siapa yang kita sambut? Yakni bulan suci Ramadan. Jadi bulan suci Ramadan ini adalah tamu yang mulia, tamu yang suci. Jadi kalau kita ingin menyambut tamu yang suci, tamu yang mulia, tentu ada hal-hal yang harus kita persiapkan di dalam diri kita. Di antaranya mensucikan hati. Mensucikan hati yakni berlepas diri dari dosa-dosa terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Kullu bani Adam khata'un." Setiap manusia. Jadi firman Allah ini dituangkan di dalam hadis, namanya hadis qudsi. Jadi kullu bani Adam khata'un. Setiap anak Adam, setiap manusia khata'un. Mereka itu pasti berbuat salah. Wa khairul khata'i, dan sebaik-baik kesalahan at-tawwabun. Jadi ada berbuat salah itu ada yang terbaik. Jadi kesalahan yang terbaik itu apa? At-tawwabun. Jadi mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu cara kita marhaban ya Ramadan yang pertama yaitu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara bertobatnya? Diawali dengan membersihkan zahir badan. Yakni mandi apa Bu? Bu, mandi limau. Nah, jadi kalau di negeri Melayu, di tanah Melayu ini lagi tren mandi limau. Memang mandi limau ini sebenarnya dia syariat, tapi berbau budaya karena ada mengikutkan kata limau. Limau ini sebenarnya kalau zaman sekarang itu kata atuk-atuk kita dulu cuma di limau. Karena zaman dulu tak ada sabun tak ada, sampo tak ada, semua tak ada limau. Nah, jadi kalau ada baju, pakai baju kerah, di belakang itu kan baju anak sekolah itu kalau lama atau dia biasa ada surat Yasin tulisan di leher kan. Nah, kalau agak bandel, kotorannya itu tak mau hilang, pakai limau, cepat hilang. Nah, jadi tidak perlu sikat kuat-kuat koyak apa cukup oleh si limau. Nah, disitulah dahsyatnya limau untuk mengangkat molekul. Nah, itu bahasa halus loh. Kalau bahasa kasarnya daki yang nempel di badan ini habis diangkat oleh limau. Nah, jadi mandi limau ini sebenarnya sesuai dengan syariat, tergantung daripada niat. Cuman yang jadi masalah mandi limau zaman ini, pemuda-pemudi sama-sama mandi berenang di sungai ini. Mandi limau katanya, berduaan. Yang betina tadi pakai kain sarung aja nampaklah separuh. Sekwilda nampak. Sekwilda bukan pejabat ya, sekwilda itu singkatan. Saya agak kaku nyebutnya. Jadi pakai kain sarung mandi, digulung separuh, nah itu campur. Nah ini yang jadi masalah. Kenapa jadi masalah? Karena bertentangan dengan syariat. Mandinya bagus, mandi taubat. Niatnya kan mandi taubat. Sama dengan beda tipis, sama seperti dengan mandi wajib. Tapi dia menutup aura. Mandi taubat dengan mandi wajib itu sama, yang membedakan niat. Tata caranya sama, niatnya mandi taubat, jangan niat mandi wajib. Nawaitu muslah. Apa Bu? Bu, udah pernah mandi taubat Bu? Jadi kalau bahasa Indonesia sengaja aku mandi taubat karena Allah Ta'ala, udah singkat gitu aja. Tapi etika yang membedakan antara mandi wajib dengan mandi taubat itu, kalau mandi taubat harus menggunakan basahan atau kain, tidak boleh tanpa pakaian. Jadi kita mandi itu dalam keadaan memakai basahan. Nah jadi yang pertama
Habis Habis Pak. Belum. Nah, jadi lanjutlah sekali lagi Pak. Jadi marhaban ya Ramadan. Setelah membersihkan diri, mandi taubat, sholat taubat, mohon ampun kepada Allah sehingga kita tergolong wa khairul khata'in, dan sebaik-baik kesalahan at-tawwabun, mereka yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kita ini, tradisi kita ini agak kebablasan. Maaf-maafannya setelah masuk bulan Syawal atau setelah Lebaran. Sebenarnya bermaaf-maafan itu sebelum kita masuk di bulan Ramadan. Jadi sebelum Ramadan itu maaf-maafan terlebih dahulu. Jadi yang pertama tadi bertaubat atas dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, marhaban ya Ramadan, bagaimana kita menyambut bulan suci Ramadan? Ya ini wal afina 'anil nas. Kita itu memaafkan, meminta maaf dan memaafkan atas kesalahan-kesalahan yang selama ini tidak berteguran, tetangga ketempel dinding tapi tak berteguran, teguranlah, saling maaf-maafan. Yang selama ini saling disumut, saling berpaling muka, senyumlah, saling tebar senyum. Tak apa mengalah untuk menang. Jadi kita orang yang kalau ada orang tak mau senyum, kita senyum duluan, tak apa. Karena senyum itu adalah sedekah. Nah, jadi banyak-banyak senyum biar banyak sedekah kita kan. Nah, jadi istilahnya yang pertama taubat kita kepada Allah, yang kedua maaf-maafan terhadap sesama manusia. Itu bagian daripada marhaban ya Ramadan. Karena dahsyatnya bulan Ramadan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan di dalam sabdanya, man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Dengan modal berbahagia, dengan modal bersenang, dengan modal hati lapang menyambut bulan suci Ramadan, apa kata Rasulullah? Dakhalal jannah, masuk surga. Simpel, mudah jalan menuju surga. Cuma masalahnya bahagia. Ma itu masuk malam satu Ramadan, tanggung besok bulan lagi. Besoknya lah tak puasa. Nah ini masalahnya. Letak dia bahagia menyambut bulan suci Ramadan di mana? Nah itu man fariha bidukhuli Ramadan dakhalal jannah. Man fariha bidukhuli Ramadan faharamallahu jasadahu 'alan nar. Siapa yang berbahagia dan menyambut bulan suci Ramadan, bahagia dengan datangnya bulan suci Ramadan, faharamallah, maka Allah akan mengharamkan jasadnya 'alan nar, atas api neraka. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Bang Andi tadi, awaluhu apa tadi? Awaluhu ar-rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitqun minan nar. Sebenarnya hadis tersebut awaluhu ar-rahmah, awsatuhu maghfirah, wa akhiruhu aitqun minan nar. Sebenarnya hadis itu termasuk hadis maudhu. Karena sebenarnya ar-rahmah wal maghfirah wa aitqun minan nar itu terkandung dalam satu bulan full, bulan suci Ramadan. Tak terbagi. Rahmat, maghfirah, aitqun minan nar itu mulai masuk dalam satu Ramadan, itu sudah kita berada di dalam bulan yang penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, bahkan kita aitqun minan nar. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man fariha bidukhuli Ramadan faharamullah, maka Allah mengharamkan jasadahu 'alan nar, jasadnya di api neraka. Jadi aitqun minan nar tadi terbebas dari siksa api neraka, bukan berada di 10 ketiga, bahkan sebelum masuk Ramadan kita sudah dapat bonus masuk surga, terbebas dari api neraka kalau benar-benar dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Analoginya seperti ini Bu, saya tanya Bu ngantuk Bu, masih banyak bukuan. Jadi analoginya seperti ini Bu, masjid ini tempat ibadah. Begitupun Ramadan. Ramadan ini bulan khusus bagaimana kita berlomba-lomba untuk beribadah. Tergantung bagaimana pelaku memanfaatkan momentum Ramadan. Apakah Ramadan tersebut menjadi
penolong dia di akhirat kelak, atau bahkan Ramadan menjadi musuh bagi dia. Jadi ini kategorinya ketika orang itu di dalam masjid. Masjid ini tempat beribadah. Ketika di dalam masjid orang tersebut melakukan maksiat atau melakukan dosa-dosa, ghibah, ngomongin orang, ngatain orang, fitnah atau mencuri kotak amal dan lain sebagainya, kira-kira masjid tersebut menjadi syafaat atau menjadi laknat? Laknat. Begitupun dalam bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan penuh dengan rahmat, penuh dengan maghfirah, bahkan ibqul minan nar. Ketika kita benar-benar memanfaatkan momentum yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, benar-benar lillahi ta'ala. Man shama Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa berpuasa di bulan suci Ramadan imanan, benar-benar karena iman kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ihtisaban, dan benar-benar hanya mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, maka dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau nak mengkaji bulan Ramadan ini, marhaban Ramadan ini panjang. Jadi karena waktu kita terbatas, intisarinya bagaimana kita memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan sebaik mungkin. Mulai daripada menjaga diri, menjaga hati. Kalau ada yang belum bermaaf-maafan, maka kita segeralah bermaaf-maafan kepada tetangga, handai taulan, sanak keluarga, teman, kerabat dan lain sebagainya. Bersegeralah. Karena dosa kita terhadap sesama itu dapat dihapuskan atau dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kita bermaafan dengan orang yang kita sakiti. Jadi makanya bulan Ramadan ini termasuk bulan yang penuh dengan maaf-maafan. Jadi bagaimana kita kalau persiapan kita dari bulan Rajab, sebagaimana Abu Bakar penutup, sebagaimana Abu Bakar Al-Balqi mengatakan bahwa syahrul Rajab syahrul zar'i. Bulan Rajab itu adalah bulan kita menanam. Jadi dari bulan Rajab kita sudah menanam. Wa syahrul Sa'ban syahrul suqi. Bulan untuk menyiram tanaman-tanaman amal-amal yang kita lakukan. Wa syahrul Ramadan hasadil zar'i. Bulan panen. Jadi bulan suci Ramadan ini harusnya kita memanen amal-amal kebaikan yang telah kita tanam dari bulan Rajab, Sya'ban dan Ramadan. Mungkin karena waktu kita terbatas, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kepada Allah kami mohon ampun. Bila nasta'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.